Assalamualaikum sobat belajar, ketemu lagi nih bareng Bang Zi di sini ya sobat belajar. Biasa deh, sebelum kita mulai dulu deh pakai pantun. Oke sobat belajar, kepiting mencapit kerang, kerang berjemur di waktu fajar. Pasang kuping biar terang, guru tampan mau ngajar. Sobat belajar ada. Sobat belajar, selama di mari ntar selama 30 sampai 45 menit ke depan kita bahas nih soal-soal UTBK tes potensi akademik matematika. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya buat sobat belajar sekalian. Ya barangkali aja kan apa yang pernah kita bahas di sini terus keluar di saat UTBK tahun depan sobat belajar. Oh tahun ini ya sobat belajar ya, udah 2021 nih, ya lupa sobat belajar. Oke, siapin diri dari sekarang. Karena apa? Karena keberhasilan akan datang pada orang yang paling siap sobat belajar. Nah oleh karena itu sobat belajar, tunggu apa lagi? Gabung Lab Class di sini. Jangan lupa ambil pulpennya, ambil pensilnya. Kita coba soal demi soal yang ada di sini. Oke sobat belajar. Ayo sobat belajar, tunggu apa lagi? Karena belajar sekarang mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Oke deh sobat belajar, kita langsung aja deh sobat belajar screenshot atu per atu soal-soalnya nih sobat belajar. Kita mulai dari soal nomor 1. Ayo sobat belajar. 5 4 3 2 1. Soal nomor 2. 5 4 3 2 1. Soal nomor 3 sobat belajar. 5 4 3 2 1. Soal nomor 4. 5 4 3 2 1. Soal nomor 5 sobat belajar. 5 4 3 2 1. Oke deh sobat belajar, nggak usah didengerin banyak ngomong sobat belajar. Emang begini kerjaannya, harus banyak ngomong. Sobat belajar langsung aja kerjain sobat belajar. Ntar jadinya saat sobat belajar lihat hasilnya tinggal cocokin aja. Apakah sobat belajar udah ada di jalan yang benar atau belum sobat belajar? Kalau udah ada di jalan yang benar, ya alhamdulillah. Kalau belum, tinggal dilihat aja di bagian mana sobat belajar. Oh ternyata keplesetnya di bagian mari nih. Oh buat pembelajaran nih. Nanti kedepannya hati-hati nih di bagian ini sobat belajar. Oke. Sobat belajar, ini bentuk internasionalnya ya, karena ayah bikinnya di PowerPoint adanya bentuk kayak gininya, tapi biasanya versi Indonesianya dia nulisnya bentuknya kayak gini sobat belajar. 3 log 2 sama dengan P. Itu yang bekal yang dia kasih tahu ke kita. Terus satu lagi, aduh kayaknya ada yang kehapus nih. Iya bener kan? Satu lagi adalah 7 log 3 sama dengan Q. Sobat belajar ya, ini 7 log 3 nih sobat belajar sama dengan Q. Maka nilai daripada 6 log 28 tuh berapa gitu loh sobat belajar. Oke, semoga nggak blocking. Oke sobat belajar, ini bekal yang dia kasih ke kita ya sobat belajar. Nah ini pertanyaannya sobat belajar. Sobat belajar, sebenarnya dari bekal yang dia kasih, dia udah ngasih kita clue sobat belajar. Clue-nya tuh ada di mari sobat belajar. Nah sobat belajar, nah nanti sobat belajar sedemikian hingga sobat belajar pernah belajar ini nggak? Kalau misalkan A log B itu adalah C, maka B log A itu sama dengan 1/C sobat belajar. Nah ini artinya ini bisa kita rubah dari 7 log 3 kita bisa rubah jadi 3 log 7 sobat belajar. Tapi nanti efeknya sobat belajar ini nggak lagi jadi Q tapi 1/Q sobat belajar ya. Nah sobat belajar selanjutnya
Nah terus 6 log 28 tuh diapain gitu loh. Nah sobat belajar nggak usah panik. Sobat belajar pernah belajar ini nggak? A log B ini bisa kita rubah jadi C log B dibagi C log A. Nah, C-nya berapa? Itu terserah sobat belajar. Tapi kalau di sini kan tadi clue-nya udah ada tuh. Itu yang dimaksud dengan tadi bekalnya itu udah ngasih kita clue sobat belajar. Ya. Jadi dari sini kita bisa rubah yang namanya 6 log 28 jadi 3 log 28 dibagi 3 log 6 sobat belajar. Nah sobat belajar selanjutnya 3 log 28 kan coba kira-kira cium nggak nih? 28 bisa jadi 7. Nah betul sobat belajar, 7 kali 4 dibagi, nah kalau yang 6 3 log 2 kali 3. Kenapa 2 kali 3? Ya karena kan kita punya 3 log 2. Jadi apa yang udah dia kasih tahu ke kita sobat belajar, nah kita harus bisa manfaatin maksimal sobat belajar. Ini juga sebenarnya hakikat dalam pembelajaran kehidupan sobat belajar. Kita punyanya apa? Nah kita harus bisa maksimalin tuh potensi yang ada dalam diri kita sobat belajar. Karena apa? Karena Tuhan nggak mungkin ngasih kita segala sesuatunya tuh tanpa alasan dan dalam keadaan yang sia-sia nggak ada gunanya. Nah sobat, itu tergantung sobat belajar aja. Oh iya, oh, gue ahli nih gambar nih, Pak berarti harus bisa nih. Bukan berarti nggak belajar matematika karena udah ahli gambar, bisa dikolaborasiin sobat belajar. Oke, lanjut dah, banyakan ngomong. Nah sobat belajar, nah di sini dalam perkalian log A kali B kan bisa jadi misal A log B kali C bisa kita jadiin A log B tambah A log C gitu kan, kalau perkalian jadi penjumlahan kan dalam logaritma kan. Jadi di sini kita bisa rubah jadi 3 log 7 ditambah 3 log 4. Yang atas rapi deh. Yang bawah 3 log 2 ditambah 3 log 3. Nah, sobat belajar mudah-mudahan nggak lupa A log A 1, B log B 1, C log C 1, X log X 1, whatever log whatever 1 sobat belajar. Oke, ingat tuh baik-baik sobat belajar. Nah sobat belajar, 3 log 7 kita punya apa enggak? Ah kita udah punya tadi 1 over Q sobat belajar, 1 per Q kita punya sobat belajar ya. Selanjutnya, nah 3 log 4 ini nggak usah nafsu sobat belajar, karena 4 kita belum punya di petunjuknya. Kita cuma punya 3 log 2. Tapi kan log angka 4 itu kan 2 pangkat 2. Ya, step by step aja deh sobat belajar. Soalnya kan takutnya ada yang beginner gitu baru gabung sini. Oh itu tahu-tahu dapat angka begitu bagaimana itu? Oh bikin bingung. Pas dia bilang udah pusing udah nggak usah nonton, pusing apaan nonton gitu. Makanya kita usahain supaya step by step. Jadi kalau misalkan tadi lagi ganti-ganti channel terus lihat ada ginian nih, oh gitu caranya. Jadi dia bisa stay situ, akhirnya dapat sesuatu yang manfaat. Mudah-mudahan sobat belajar. Kita lanjut ya. 3 log 2. 3 log 2 udah ada tuh P. Nah selanjutnya 3 log 3 kayak tadi. A log A 1, B log B 1. Jadi 3 log 3 1 sobat belajar. Cocok. Oke. Nah sobat belajar kita lanjutin. Kita masih belum selesai ya di bagian 3 log 2 pangkat 2 ya. Nah tapi seenggaknya kita udah selesai di sebagai. Kita lanjut ke sini. Jadi 1 per Q ditambah 3 log 2 pangkat 2. Jadi 2-nya bisa pindah ke depan. Aduh, kenapa lagi nih? Santesan kepencet dia sobat belajar. Kita hapus dulu deh. Nah, kita ganti dia di sini 2 3 log 2 ya sobat belajar. Itu kan rahasia umum deh. Jadi ya udah deh, misalkan ada A log B pangkat C
Nah, C-nya nih bisa pindah ke depan sobat belajar. Ya, ini buat ngingetin yang lupa-lupa aja deh. Gak usah panik, diingetin kalau lupa pokoknya. Nah, yang bawah tadi kita udah kelar. Ya udah, kita lanjutin aja. P tambah 1 sobat belajar. Jadi yang atas 1 per Q ditambah 2. Nah, 3 log 2 tadi kita udah punya P. Jadi 2P. Kenapa lagi nih? 2P dibagi P tambah 1. Selanjutnya kita fokus aja di sini sobat belajar. 1 per Q ditambah 2P per 1. Yang bawah ya udah nggak usah diapa-apain, nggak usah dibikin bingung. Kita fokus ke yang atas aja. Ya sobat belajar, yang satu penyebutnya Q, yang satu penyebutnya 1. Jadi kita bisa samain penyebutnya jadi Q. Q dibagi Q 1 ya tetap 1. Nah, Q dibagi 1 1. Di sini jadi 2P. Jadi 2P Q. Aduh. Ngapa sih? Saya kecolek sobat belajar. Ade aja dah. Begini dah. 2PQ jadinya sobat belajar. Kenapa jadi 2PQ? Karena Q dibagi 1Q, Q kali 2P jadi 2PQ. Nah, yang bawah bagaimana tuh? Yang bawah biarin aja deh begitu. Nah, sobat belajar, selanjutnya kan kalau kasus kayak gini, kalau kita lanjutin jadinya 1 ditambah 2PQ per Q. Nah, per kan bagi, dibagi P tambah 1 per 1. Nah, ini kan bisa kita rubah jadi bentuk kalian ya sobat belajar ya. Jadi 1 ditambah 2PQ per Q dikali 1 per P tambah 1. Hasilnya nanti 1 tambah 2PQ per PQ tambah Q. Nah, sobat belajar kita tinggal cocokin deh. Ada nggak kira-kira di mari? Ada sobat belajar. Nah, tapi kan itu adanya 1 plus 2PQ. Nah, yang satu lagi 2PQ plus 1. Sobat belajar, 2 plus 3 sama 3 plus 2 bedanya apa? Nah, gitu. Jadi nggak usah panik. Yang nggak boleh kalau satunya ada negatifnya. Itu nggak boleh sobat belajar. Oke? Nah, sobat belajar, saya bakal mundur nih pelan-pelan. Sobat belajar, tolong perhatiin baris demi baris yang ada di digital board ini sobat belajar. Tolong dipahamin kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Nah, itu yang paling penting sobat belajar ya. Oke deh sobat belajar, silakan deh. Saya kasih waktu 10 detik buat screenshot dan buat, nah coba cocokin. Kalau sobat belajar jawabannya udah on the track, alhamdulillah. Tapi kalau belum, tolong dicek ada masalahnya di bagian mana. Oke? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 kosong. Oke, mudah-mudahan sobat belajar udah screenshot ya. Ayo kita lanjut deh sobat belajar ke nomor berikutnya. Soal nomor 2. Nah, ini soal kasus bangun ruang biasa. Nah, cuman dikombinasi dia ada unsur trigonometrinya sobat belajar. Oke. Jadi ya biasanya nih soal lumayan bagus karena ngecek kemampuan siswa atau sobat belajar semuanya, kemampuan untuk apa namanya tuh mengintegrasikan lebih dari satu pengetahuan jadi satu. Nih anak nyambung nggak nih kalau kira-kira ada 2 konsep yang dijadiin satu. Nah gitu sobat belajar. Namanya juga UTBK, levelnya lumayan dong sobat belajar ya kan. Masa iya yang masuk kuliah negeri yang begitu deh kan, yang enggak dong kan. Kita butuh generasi-generasi yang berkualitas sobat belajar untuk memastikan negeri ini nanti baik-baik saja ke depannya sobat belajar. Ya udah deh, kita lanjut ngomong apaan sih. Ya kita gambar dulu sobat belajar biar enak. Ini balok, fokus balok sobat belajar. Nah, baloknya ABCD, A, B, C, D, E, F,
GH. AB-nya 2 cm. Dari A ke B ini 2 cm. Dari B ke C 1 cm. Dan dari A ke E 1 cm. Artinya apa? Artinya nggak usah bingung, FG-nya juga 1 cm, EH-nya juga 1 cm, AD-nya juga 1 cm. Karena apa? Karena sama-sama lebar. Nah, nanti berarti AB-nya 2 cm, berarti CD-nya juga 2 cm, sobat belajar. Nah, EF-nya 2 cm juga, GH-nya 2 cm juga. Kok bisa gitu? Nah, iya kan sama-sama panjangnya. Nah, sobat belajar, tingginya juga sama. Berarti AE bakal sama-sama BF, BF bakal sama-sama CG, nah DH juga bakal sama dia pada sobat belajar. Nah, sekarang kita masuk ke kasusnya sobat belajar. P adalah titik tengah antara A sama B. Kita taruh ada di mari P. Kok naruhnya situ? Kan dibilang di tengah. Maksudnya di Bogor taruhnya, kan nggak lucu. Nah, sobat belajar, berarti dari A ke P 1 cm. Dari P ke B juga 1 cm, sobat belajar. Kenapa? Kan tengah-tengah sobat belajar. Ya. Kalau tengah-tengah orang harus adil, makanya dia adil. Dari A ke P 1, dari P ke B juga 1. Jadi kalau ente mau jadi penengah sobat belajar sekalian, harus adil orangnya. Lalu dia bilang, yang dia tanya apa? Nah, disinilah menariknya. Dia tanya, alfa adalah sudut. Ini lambang sudut nih. Kalau ada tanda gini berarti sudut, sobat belajar. Sudut. Oke. EPG, kita tarik deh EPG. Nah, ini enaknya nih kalau ada warna-warni. EPG, kita tarik nih sobat belajar. Nah, gitu. Endah dah kelihatannya ya sobat belajar ya. Atau nanti kalau kita visualisasiin begini dia gambarnya. Ciu. EPG. Nah, masalahnya EP, PG, dan EG-nya harus kita cari dulu satu per satu sobat belajar. Oke. Nah, terus dia tanya alfanya di sini. Terus dia tanya, maka alfanya itu berapa derajat? Nah, disitulah nanti akan, yang pertama kan kita pakai ya cuma Pitagoras biasa aja buat nyari EP, buat nyari PG, buat nyari EG. Itu Pitagoras kita ulang-ulang terus. Tapi nanti ketika kita mulai mencari alfanya, itu kita pakai aturan cosinus. Makanya di sini kasus kolaborasi. Ada kasus memahami dimensi 3 dan ada kasus merecall atau memanggil ulang memori di otak tentang trigonometri sobat belajar ya. Nah, yuk kita coba. Cari dulu EP. EP nih sebenarnya karena dia 2 dimensi langsung aja enak nih. Ini kan diagonal bidang sebenarnya. Ini 1, ini 1. Oke, nah, sobat belajar berarti akar daripada 1 kuadrat tambah 1 kuadrat ya sobat belajar ya. Berarti dia akar 2. Berarti EP-nya langsung kita dapat akar 2. Nah, EG juga bisa langsung sobat belajar. EF-nya tadi berapa? EF-nya tadi 2 cm. 2 cm dari mana? Sama dia sama AB kan sama-sama panjang. Nah, FG-nya 1. Nah, sobat belajar, jadi EG gimana? EG bisa juga langsung 2 kuadrat tambah 1 kuadrat, 4 tambah 1, jadi akar 5. Jadi EG-nya akar 5. Nah, sekarang masalahnya PG. PG nggak bisa seenaknya, karena PG ini sebenarnya narik menembus ruang sobat belajar. P-nya kan di depan, G-nya di belakang, jadi dia sempat ngelewatin ruangan sobat belajar. Nah, untuk ini kita harus pisahin dulu kasusnya biar enak nih sobat belajar. Kita pakai ungu deh. Nah, sobat belajar, kita harus cari dulu nih namanya nilai dari, kita harus pakai segitiga PCG sobat belajar buat nyari nilai PG. Oke, gimana ya? Sini deh, masih muat kan? PCG kita tarik P. Oke, ini P di sini, C di sini, G di sini. Oke, sobat sobat belajar. Ya, PCG. Nah, masalahnya adalah sobat belajar masalah mulu. Ya, CG-nya kita udah dapat. CG-nya 1 cm. PG-nya itu nanti yang kita cari. Nah,
PC. Kita udah punya belum PC? Nah, itu dia masalahnya. PC-nya juga kita belum tahu. Pokoknya dalam matematika kek, dalam fisika kek, dalam kimia kek, kalau ada dua hal yang belum diketahuin, berarti belum pakai rumus itu, belum pakai pendekatan itu. Berarti biasanya kita harus masuk dulu ke rumus lainnya, sobat belajar. Nah, di kasus ini juga gitu. Berarti kita harus nyari dulu nilai PC-nya, sobat belajar. Nyarinya dari mana? Dari segitiga PBC, sobat belajar. Kita tariknya di sini aja deh. Oke. P B C. Itu dia siku-sikunya di B, sobat belajar ya. Jadi itulah kenapa PC itu sisi miringnya, sobat belajar. Makanya bayangin aja pojok-pojok ruangan, sobat belajar. Oke, setiap pojok kan kalau dia sudutnya siku-siku kan membentuk sudut 90 derajat. Oke, maka mata tuh harus main tuh kalau lagi gini. Langsung liatin tuh sudut-sudut di pojokan-pojokan, sobat belajar. Oke. Nah, PB-nya kan tadi 1 cm. Lalu BC-nya 1 cm, maka PC-nya sama tadi kayak nilai EP, dia akan bernilai akar 2 ya, sobat belajar. Jadi PC akhirnya kita dapat nih, sobat belajar, akar 2. Nah, selanjutnya dia siku-sikunya di C nanti, sobat belajar. Kenapa? Kan C kan pojokan, sobat belajar. Nanti kalau di pojok tuh 90 derajat. Nah, sobat belajar, jadi dari sini kita bisa nyari nilai PG-nya. PG kuadrat itu kita dapat dari PC kuadrat ditambah CG kuadrat ya, atau PG sama dengan akar daripada langsung aja dah, tambah CG kuadrat. PC-nya tadi kita udah dapat akar 2 kuadrat ya, ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat ya 2 tambah 1, jadi akar 3. Jadi PG-nya adalah akar 3, sobat belajar. Nah, kita bisa taruh deh di sini. Waduh, tuh PG perjalanannya panjang amat. Ya, karena emang dia nggak bisa seenaknya. Garisnya emang 1, cuman nggak bisa langsung kita, ya sebenarnya bisa langsung PCG, cuman kan PC-nya kita belum tahu. Jadi PC-nya tadi kita cari dulu di sini. Baru setelah itu kita bisa dapetin nilai PG-nya. Nah, sobat belajar, alfanya tadi di mana? Alfanya tuh di sini, sobat belajar. Oke. Nah, sobat belajar, lalu kalau udah kayak gini gimana? Ada 3 garis yang udah diketahui semua, ditanya sudut. Di kasus ini sih mau nyari sudut E bisa, mau nyari sudut G bisa, mau nyari sudut PB bisa. Kenapa? Karena garisnya udah lengkap, sobat belajar. Tinggal sobat belajar tahu kagak nih aturan cosinus, itu masalahnya. Oh, lupa bang, lah gimana mau ngerjain kalau kayak gitu. Oke, nah sobat belajar, di aturan cosinus, karena kita pakainya cosinus alfa kan. Perhatiin baik-baik gambarnya, sobat belajar ya. Nah, kita mau pakai cosinus alfa. Siapa sih yang ngapit nih sudut alfa? Garis mana yang mengapit alfa? Berarti garis EP sama garis PG. Nah, yang mengapit itu EP kuadrat ditambah sama siapa lagi? Satu lagi PG. PG kuadrat dikurang garis yang di depannya, sobat belajar. Garis yang depannya siapa? EG. Nah, dikurang EG kuadrat dibagi 2 dikali garis yang mengapit. 2 dikali garis yang mengapit. Garis yang mengapit itu siapa? Ya itu tadi EP sama PG. Jadi di sini EP kali PG. Kita masukin yuk. Jadi cos alfanya, EP-nya tadi udah dapat. Udah, EP-nya akar 2. Jadi akar 2 kuadrat. PG-nya udah dapat. Udah, akar 3. Akar 3 kuadrat dikurang EG-nya udah dapat. EG-nya juga udah dapat, akar 5. Oke, dibagi 2 dikali akar 2 dikali akar 3. Nah, sobat belajar, akar dikuadratin, akarnya hilang. Oke, gone. Nah, jadi 2. Akar 3 dikuadratin 3. Akar 5 dikuadratin 5 dibagi 2 akar 6.
itu adalah nilai cos alfa. Belum selesai sobat belajar. 2 tambah 3 berapa? 5 dikurang 5 dibagi 2 akar 6. 0 dibagi 2 akar 6. 0 dibagi berapapun hasilnya 0. Asalkan 0-nya ada di bagian pembilang. Kalau 0-nya di bagian penyebut hasilnya jadi infinite. Sobat belajar ya, tak terhingga. Nah sobat belajar, dia nggak nanya cos alfanya berapa. Dia nanyanya, lihat so alfanya berapa gitu sobat belajar. Dari kasus ini, kalau dia udah ngasih kita, maka alfa adalah, kalau di kalkulator kan bisa ada cos min 1 tuh, ada sin min 1. Kita pakai anti cosnya. Oke. Cos min 1 dari angka 0 sobat belajar. Nah, sobat belajar gampang aja. Sobat belajar, dalam sudut istimewa, cos berapakah yang bernilai 0? Nah, sudut istimewa ada 5 kan? 0, 30, 45, 60, 90. Cos 0, 1. Cos 30, setengah akar 3. Cos 45, setengah akar 2. Cos 60, setengah aja. Setengah akar 1, setengah. Nah, cos 90, kosong. 0. Nah, itu dia kenapa. Berarti alfanya adalah 90 derajat sobat belajar. Kak, tapi kan mungkin dong, kan lebih, kan bisa aja dia bukan 90 juga. Berapa ya coba misalkan 270. Nah ini segitiga. Segitiga sudut maksimalnya aja 180. Masa kita ambil 270? Oh iya. Iya, makanya. Oke sobat belajar, gitu ya. Kan kita lagi ngomongin segitiga. Total sudut dalam segitiga itu 180 derajat. Jadi nggak mungkin kita ambil yang 270. Segitiga apaan? Tahu gitu. Oke. Nah, sobat belajar, jadi jawabannya 90 derajat. Dipahamin baik-baik. Screenshot, tapi nanti tolong dicoba ulang. Kalau misalkan tadi ternyata ada salah. Kalau tadi ternyata udah duluan cepet lagi ngerjainnya, ya alhamdulillah sobat belajar. Oke, silakan deh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke deh sobat belajar, kita ganti ya soalnya ya dengan soal berikut. Nah kita masih punya 13 menit sobat belajar. Yuk. Ada 7 bilangan membentuk baris aritmetika sobat belajar. Dengan beda 3. Ingat berarti ada 7 kan? Ada U1 sampai U7. Ada U2, ada U3, ada U4, U5, U6, U7. Oke, karena angkanya ada 7. Terus dia bilang, enaknya apa dia bilang? Dia bilang aritmetika. Aritmetika berarti U1-nya ya A. U2-nya A plus B kan? Ini A plus 2B gitu kan? A plus 3B. A plus 4B. A plus 5B. A plus 6B. Bisa gitu? Iya, masukin U1 tambah N-1 kali B. Oke. Nah, hanya biarin dia nggak ngasih tahu berapa, tapi dia ngasih tahu bedanya 3, berarti B-nya 3. Berarti di sini A aja, di sini A plus 3, di sini A plus 6, dapat berapa? 6, 2 kali 3. Sini A plus 9, sini A plus 12, A plus 15, A plus 18. Oke. Lalu dia nanya mempunyai rata-rata sama dengan 9. Nah, ternyata ini informasi kurang ada gunanya sobat belajar ya. Nilai simpangan kuartil data tersebut. Nah, simpangan kuartil dulu yang perlu sobat belajar perhatiin. Apa sih simpangan kuartil tuh? Simpangan kuartil itu kan setengah dikali Q3 dikurang Q1. Ya kan sobat belajar? Nah,
Dari sini datanya ada berapa? Ada 7. Maka ini Q2-nya kan. Lalu Q1-nya mana? Q1-nya tengah-tengah sini. Berarti ini Q1-nya. Lalu Q3-nya mana? Nah, berarti Q3-nya ini. Oke, sobat belajar. Nah, dari situ langsung aja deh. Setengah Q3-nya itu kan A tambah 15 dikurang A tambah 3. Jadi setengah A tambah 15 dikurang A min 3 sama dengan setengah. A-nya langsung hilang. A dikurang A habis ya sobat belajar ya. A 15 kurang 3 12. Setengah kali 12 6. Udah gitu doang sobat belajar. Jadi ya nggak tahu nih, mungkin ada kali gunanya ya, tapi ada kalanya juga dia nulis sesuatu tuh untuk mengecoh konsentrasi kita sobat belajar ya. Jadi itulah kenapa ya dalam mengerjakan soal tuh kita harus beneran fokus sobat belajar. Oke deh, silakan ditulis sobat belajar ya. Diperhatiin baris demi baris penjelasannya sobat belajar ya. Ingat, karena ngerti itu sangat enak banget rasanya sobat belajar. Yuk, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Yuk kita lanjut ke soal nomor 4 sobat belajar. Yes. Sobat belajar, ini kasus apa namanya, kita pakai aturan integral tentu yang periodik. Dia bilang di situ kan x plus 3 sama dengan fx. Nah, ini artinya apa? Artinya batas bawah dan batas atasnya itu yang mengalami kelipatan penjumlahan 3 itu nanti hasilnya udah sama aja dengan min 3. Atau baik dia min 3 dengan min 2, setiap berlipat 3 di batas bawah atau berlipat 3 di batas atas, itu hasilnya nanti tetap 5. Ngomong apa sih? Ya udah kita visualisasiin deh sobat belajar. Nah, ini kan dia kasih tahu di sini. Batas bawah 1 sama 3, batas bawah 1, batas atas 3, fx sama dengan min 3. Tapi karena ada aturan periodik di sini, fx plus 3 sama x. Jadi setiap 1 ini nambah 3, atas juga nambah 3. Oke. Ini kan berarti jadi 4 6, ya kan? Atau lagi terus nggak ada habisnya sobat belajar, tambah 3 lagi bisa. 4 tambah 3 jadi 7. 6 tambah 3 jadi 9. Hasilnya akan terus min 3 sobat belajar. Sekali lagi deh, boleh. 10 boleh? Boleh. 12 boleh? Boleh. Itu nanti hasilnya tetap min 3. Terus sobat belajar tambahin sendiri juga boleh sampai capek. Oke. Nah, selanjutnya yang min 2, 3 juga gitu sobat belajar. Tambahin 3. Oke, tambahin 3 deh ya. Min 3 tambah 3, 0. Ya kan? Min 2 tambah 3, 1. Tambah lagi 3 boleh? Boleh. Buat sobat belajar apa sih yang enggak? Oke, jadi 4. Tambah lagi 3 lagi boleh? Boleh. 3 tambah 3, 6. 4 tambah 3, 7. Oke. Tapi nanti hasilnya dia tetap 5. Gitu maksudnya dari aturan periodik integral tentu sobat belajar. Nah, terus gunanya ini apa? Nah, gunanya sobat belajar, ingat sobat belajar, dalam aturan integral kan misalkan apa namanya, A ke C fx dx itu kan sama aja, bisa gini nih. AB fx dx ditambah BC fx dx. Misalkan di sampai D, boleh tambah lagi C tambah D. Gitu sobat belajar. Nah,
Dia nanya apa? Dia namanya 07. 07 fx dx. Nah, jadi kita bisa ambil dari apa yang kita punya. Mulainya dari 0. Kita punya nggak? Oh, kita punya nih 01. Jadi kita bisa bikin dari 01 fx dx ditambah. Terus ada nggak yang batas bawahnya 1? Yang batas, oh ada, batas bawahnya 1 dari soal itu sendiri ya. Dari apa yang tadi dikasih tahu di soal. Integral 13 fx dx. Udah selesai? Belum, karena sampai tuh 7. Tapi kita butuh yang batas bawahnya 3. Batas bawah 3 kita punya nggak? Oh punya nih, 34. Tapi baru sampai 4, ya harus nambah. Ada nggak yang batas bawah? Oh ada nih, 46. Oke, tambah lagi satu lagi, biar nggak, aduh kurang elok ya sobat belajar. Di sini aja ya tambahnya ya. Tambah integral, kan 46 nih. Hapus dulu deh ini biar nggak ngebingungin sobat belajar. Oke, tambah 46, kan baru sampai 6. Sementara dia mintanya 7. Ada 67 nggak? Oh ada no, ternyata 67. Nah, gitu maksudnya sobat belajar ya. Nah selanjutnya kita ambil deh. 01 berapa nilainya? 01 ada nggak? Oh ada nih, nilainya adalah 5. 13 kita punya juga sobat belajar. Nilainya min 3. Nah 34 kita punya nggak sobat belajar? 34 kita punya tuh. Nilainya 5 lagi. Nah 46 kita punya nggak? 46 punya tuh sobat belajar. Min 3. Nah satu lagi nih 67. 67 kita punya. Oh iya punya lagi 5 sobat belajar. Nah sekarang kita tinggal tambahin deh. 5 tambah min 3 2. Tambah 5 tambah min 3 2 lagi. Tambah 5. Jadi hasilnya 9. Gitu sobat belajar ya. Paham nggak? Ini namanya aturan aturan integral tentu pakai sistem periodik gitu sobat belajar. Jadi nih harus ngerti nih cara pakai informasi ini. Jadi tuh soal dia nulis bukan iseng sobat belajar, tapi buat clue, buat petunjuk buat sobat belajar sekalian. Ya udah silakan deh sobat belajar. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Oke deh sobat belajar. Ya udah deh sobat belajar ya, buat hari ini cukup dulu deh. Udah tinggal 3 menit lagi, kalau paksain satu soal lagi takutnya ngegantung di tengah-tengah sobat belajar. Kita bahas lagi aja nanti di pertemuan selanjutnya. Oke sobat belajar, jadi jangan lupa soal susah tuh nggak ada sobat belajar. Yang ada itu soal yang pernah kita temuin sebelumnya atau soal yang belum pernah kita temuin soal sebelumnya. Begitu juga kehidupan sobat belajar. Perkara sulit dalam hidup ini nggak ada. Makanya pengalaman tuh penting. Makanya biasanya orang yang banyak pengalamannya pembawaannya kalem sobat belajar. Oke? Karena dia tahu harus bagaimana. Begitu juga sobat belajar. Kalau banyak belajar, banyak berlatih, tar pas UTBK atau pas tes apapun kalem aja. Ya udah tahu cara ngerjainnya. Gak panik. Oke sobat belajar. Sobat belajar terus pantengin live class di sini dengan tutor-tutor lainnya juga sobat belajar, oke? Yang mantep-mantep, lebih pinter dari Ayah sobat belajar, oke? Supaya sobat belajar bisa dapat sesuatu yang baru yang berfaedah sobat belajar, oke? Oke, sekian dari Ayah buat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebum. Bos kemana coba? Aku udah selesai, orangnya nggak ada. Aku nggak ngerti. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!